Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema mendidik anak berbakat dan berbudaya. Tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Mbak atau Bunda tadi, Bunda Yofi Febrianti selaku pelatih tari dan juga Pak Rido Trisaputra selaku wali kelas sekaligus guru kesenian. Nah, selanjutnya kita ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Rido nih. Jadi backstories-nya atau ceritanya Pak Rido ini seperti apa bisa berkecimpung di dunia seni ini? Kalau latar belakang pendidikannya dan lain sebagainya itu seperti apa Pak Rido? Oh boleh. Jadi kalau dilihat backstories dari pendidikan itu saya awalnya ini lulusan jurusan S1 FK Bahasa Inggris. Terus nggak tahu kenapa pengen ngajar anak sekolah dasar karena suka anak kecil kayak gitu Bang. Nah terus akhirnya mencoba melamar pekerjaan ke SD, kebetulan keterima. Nah, jadi di situ untuk memfokuskan bisa ngajar anak-anak ini, jadi saya ikut lagi kuliah kedua. Jadi saya ikut jurusan PGSD. Nah, kebetulan tanggal 25 kemarin saya kelulusan wisuda. Itu untuk gelar kedua saya, S1 PGSD. Nah, kenapa saya berkecimpung di dunia seni ini? Karena sedikit. Sebentar ya Bang, sebelum jauh berkecimpung di dunia seninya nih. Ini kan tadi awalnya ambil FK Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, kemudian lanjut ke PGSD karena senang ke anak kecil. Nah ini yang ingin saya tanyakan nih, jarang-jarang nih Pak, biasanya kan apalagi laki-laki kan Bu ya, biasanya dengan anak kecil ini malah menghindari. Wah, betul. Ini ruweh nih, apalagi yang kelas-kelas 1, 2, 3 tuh kan kelas rendah tuh. Kalau beliau ini guru idaman lah kalau di sekolah, dengar cerita anak-anak. Memang suka anak-anak. Nah ini kami ingin tipsnya nih, gimana anak-anak bisa Bapak bisa jadi idaman bagi siswa-siswanya nih Pak. Kalau idaman itu mungkin sebutan tuh orang-orang ya Bang. Ini merendah nih biasanya. Kalau menyelidiki sendiri kan kita nggak bisa. Nah, jadi tipsnya mungkin gimana ya? Anak-anak itu kita bikin gimana caranya mereka tuh enjoy. Pertama itu pagi-pagi. Contohnya pagi itu gimana sih caranya anak ini memulai harinya dengan mood yang baik. Nah, dengan memulai mood yang baik harusnya itu gurunya dulu yang memberikan itu. Kalau mood gurunya udah baik, pasti anak-anaknya berimbas. Nah, tapi kalau gurunya pagi-pagi udah mumet, udah kesal lihat anak-anak, tuh udah pasti seharian anak-anaknya juga nggak enjoy belajar. Nah, terus tipsnya itu menurut saya salah satunya itu anak ini janganlah kita anggap seperti ya guru dan peserta didik. Tapi gimana caranya? Ini anak kita anggap seperti teman, seperti anak kita sendiri, seperti adik. Nah, jadi mereka tuh kayak nggak takut sama gurunya, tapi masih takut dalam kata wajar tuh maksudnya kan nggak melawan. Jadi kan mereka tuh nggak kaku kayak gitu. Makanya mereka kayak gitu anak-anak tuh. Oke, berarti ini tergantung gurunya ya? Iya. Pak ya, bukan berarti tergantung siswanya. Berarti bagaimana sikap siswa dengan guru itu tergantung daripada gurunya. Seperti itu Bang, kalau saya simpulkan. Iya. Oke, berarti harus enjoy, nggak bisa tuh dibentak-bentak ya Bang? Iya, kalau saya memang kurang suka bentak-bentak Bang. Apalagi mohon maaf main tangan kayak gitu, boleh tanya sama anak-anak tuh nggak suka kayak gitu, apalagi kalau bentak. Kadang tuh bercanda, kebanyakan bercanda, jadi anak-anak tuh ketika belajar tuh mereka nyaman aja kayaknya kayak gitu. Oh gitu. Tapi kan sekarang anak-anak udah pinter jawab tuh Bang, belajarnya dari sosial media gitu kan, dari mana-mana dia lihatnya segala macam. Itu ngatasinya gimana kalau Bapak? Oh kalau itu kan sama kayak penyalahgunaan sosial media kan. Jadi cara kita menanggapinya tuh ya dikasih kayak nasihat, main HP-nya tuh cukup. Apalagi tuh anak-anak tuh kayak saya kan biasa dipanggil Pak Rido nih. Jadi Pak Rido nih dimasukkan ke dalam grup anak-anak, karena jarang-jarang tuh kan wali kelas dimasukkan ke grup anak-anak tuh. Karena mereka tuh ketika ada Pak Rido tuh nyaman kayak gitu. Pak, Bapak di grup aja Pak, biar nggak ada yang ngomongnya kasar, biar nggak ada yang ngomong yang nggak bener-bener. Jadi bisa disaring lah kayak gitu. Nah, jadi di situ tepat menurut saya sarananya. Ketika menasihati anak-anak, HP-nya udah ya, gadgetnya sudah ya, kayak gitu. Sekarang belajar, gadgetnya di-off-kan dulu. Jadi di situ.
Menurut saya saran yang tepat tuh di situ sosial medianya. Berarti tetap harus memberi space ya Pak ya? Iya. Jadi bukan berarti kita mengkat betul-betul tidak boleh main HP. Pokoknya kalau main HP itu nggak bisa juga kayak justru gituin. kalau kayak gitu, kebanyakan anak-anak itu berontak bang. Kalau kita berhenti ya main HP, cukup 1 minggu. Nah kadang-kadang kayak gitu orang tua. Iya. Justru anak-anak tuh dia nggak fokus belajar karena dia nunggu Sabtu Minggu tadi. Waktu mereka dikasih HP kayak gitu. Oke. Menurut saya kayak gitu. Oke, kebanyakan orang tua justru Iya, gitu ya bang ya. Memang diberhentikannya main HP. Ini karena harus membagi waktu, ini waktunya belajar sampai Jumat. Iya benar. Pokoknya harus belajar, Sabtu Minggu baru boleh pegang kebanyakan HP. kayak Itu gitu. nggak kurang tepat juga kalau gitu berarti. Kalau Bang? menurut saya kurang tepat karena kita terus mengimbangi bahwa gen alpha ini memang terlahir di dunia digital yang berkembang kayak gitu. Mereka nggak bisa tinggal dari digital, tapi bimbingan kita di rumah itu yang mengiring anak-anak ke benar atau enggak kayak gitu. Nah, Tapi gimana kita menjaga supaya tidak berlebihan bang? Ini kan apalagi dia pikirannya selalu ke gadget-gadget dan banyak sekali yang bisa dicari di jejaring media sosial ini dan juga jejaring internet kan bang? Ya kemana-mana pikiran segala macam. Nah supaya si anak ini tetap ada waktunya untuk belajar, supaya tetap ada waktunya untuk bersosial, termasuk salah satunya berkesenian nih bang. Nah gimana cara mengimbanginya kalau kalau menurut saya untuk mengimbangi itulah gunanya kita berkolaborasi sama orang tua. Kita bimbing sama-sama, Pak Rido melalui sosial media atau WA, sampaikan ke orang tua, tolong dibimbing anak-anak. Contohnya kayak tadi, itu anak-anak mau ujian kan. Nah kalau nggak ada kolaborasi sama orang tua ya anak-anak nggak akan belajar. Mereka main HP terus. Jadi Pak Rido sampaikan ke orang tua, Bapak Ibu tolong dibimbing anak-anak di rumah belajar. Terus Pak Rido juga mengiringi di grup. Anak-anak belajar dengan cara apa? Itu kolom komentar dimatikan. Karena anak-anak nih kadang tuh dia WA, nih ikutan-ikutan, semuanya ikutan balas. sampai puluhan siswa? Iya, jadi caranya tuh ya kolaborasi sama orang tua. Oke, berarti ini bukan perkara yang bisa dengan gampang gitu ya Pak. Sebenarnya harus pendekatan dengan luar biasa juga, termasuk salah satunya menyeimbangkan antara waktu belajar, waktu bermain, termasuk menggunakan gadget juga. Iya, intinya tuh kayak gini Kak. Jadi kalau kita, selagi kita kasih kepercayaan sama anak-anak, mereka percaya, oh Bapak ini percaya kok kami menggunakan sosial media dengan baik. Pasti mereka tuh bakal nurut. Tapi kalau kita udah bentak, jangan main HP, nanti kamu buka ini, buka itu, begitu. Justru mereka merasa tertekan, justru mereka penasaran pengen buka yang hal enggak kayak gitu. Nah, Oke, itu yang tidak dimiliki semua orang ya Ibu ya? Iya, Ya betul. Bunda ya, karena ada jiwa-jiwanya kayaknya Bunda. Kalau saya jadi guru kayaknya, waduh, nggak bisa saya menghadapi anak-anak sekolah. Iya betul, kayaknya. karena kan memang anak-anak itu ya lagi bandel-bandel gitu ya Pak ya. Jadi kalau memang terkekang, mereka tidak terbuka, lebih ke terbuka. Sepertinya Pak Reda seperti itu. Jadi nggak boleh mereka itu takut dengan guru ya? Iya. jangan sampai takut. Tapi tetap disegani, nggak apa-apa. Betul, betul. Tapi jangan sampai takut. Kalau saya juga setuju dengan Pak Redo, tapi mungkin saya sedikit keras begitu. Tapi di sela-sela kekerasan saya juga punya teknik seperti Pak Redo. Saya ajak anak-anak, apa kamu hari ini gitu, ketemu siapa gitu, biar mereka cerita. Iya. Kamu ketemu siapa tadi, gimana belajarnya, begitu. Jadi mereka juga terbuka. Tapi kalau tidak selembut Pak Redo lah kira-kira. Iya betul. Treatment Pak Redo memang luar biasa nih Pak menghadapi. Redo luar biasa. anak-anak Beliau sehingga memang sabar. Saya pernah mendengar cerita anak-anak kan, anak-anak rata-rata di rumah belajar. Ada yang kelas 5, ada yang kelas 4. Siapa gurunya nih yang Paling paling favorit? kaya? Iya, pasti jawabnya Pak Redo. Mulai dari kelas 6 yang sekarang ya Pak ya. Kelas 6 juga bilangnya Pak Redo. Terus anak-anak saya sekarang juga Pak Redo. Oke, kita akan kupas lebih tuntas lagi di segmen berikutnya gimana supaya bisa treatmentnya sama seperti Pak Redo dalam menghadapi betul. anak-anak sekolah. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.